Puji Tuhan, kesempatan yang sangat indah pada malam hari ini, di mana kita bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka. Kita rindu untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita rindu untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan bersama-sama. Tetapi keadaan tidak memungkinkan. Kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan muliakan Tuhan. Kita akan tinggikan namanya pada malam hari ini. Di dalam Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dengan bibir kita, dengan hati kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami, biarlah bibir kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Walaupun dalam kesesakan, walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam pandemi seperti ini, kita tetap berharap pada Tuhan. Kita tetap memohon kepada Tuhan memegang tangan kita. Kita pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan bersama-sama, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, ku pandang dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Kaulah harapan. Kita angkat tangan kita bersama-sama, kita berdiri, kita katakan kepada Tuhan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu
dan berseru. Jemaat, pujikan lagu ini dengan keras. Jangan lepaskan. Lebih keras lagi katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Engkaulah harapan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau kumpulkan kami untuk memuji memuliakan namamu. Pimpin kami untuk meninggikan Engkau Tuhan. Pimpin kami untuk memuliakan namamu. Di dalam ibadah ini Bapa, Engkau hadir dalam pujian kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sama-sama katakan, tak pernah kuragu. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan bersama-sama, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Untuk selamanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah kuragu, tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Bersama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Dialah kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetap berdiri, kita akan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan tanganmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi melampaui masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan. Firman berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan. Yang namanya badai itu tidak akan bertahan selama-lamanya. Kalau badai datang, dia datang untuk berlalu. Tidak ada badai yang selama-lamanya terjadi badai. Yang namanya badai pasti sementara. Kita berharap pada Tuhan, kita bisa terbang bersama Tuhan melewati badai ini. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, katakan dengan keras, imani lagu ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita diberikan sayap oleh Tuhan untuk terbang bersama-sama dengan Tuhan, mengatasi badai kehidupan kita. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi katakan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah.
Katakan bersama-sama, Yesusku, Rajaku. Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, sore yang indah Kau berikan pada kami. Kesempatan yang luar biasa juga Kau berikan kepada kami. Sehingga kami boleh beribadah bersama, walau kami berada di rumah kami masing-masing. Agar kami dapat menekan diri, agar kami dapat menyatukan hati dengan Engkau, menyatukan hati dengan teman-teman kami, walaupun kami berjauhan. Kami akan melatih iman percaya kami akan melatih kepekaan kami terhadap Engkau, sehingga sore hari ini kami telah siapkan hati, siapkan jiwa, siapkan roh, siapkan pikiran, untuk belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara masih memiliki kepercayaan bahwa di zaman now saat ini masih ada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan? Saya percaya, kita masih percaya. Karena Alkitab mengatakan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini kita satukan kepercayaan kita siapkan hati kita akan belajar tentang cara memperoleh mujizat. Luar biasa, di tengah ketakutan, di tengah virus corona merajalela, Tuhan masih ingin mengajar kita bagaimana caranya untuk memperoleh mujizat dari Tuhan. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Saya bacakan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya? Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapak Ibu, jarak dari Kapernaum ke Kana itu berjarak 26 km. Dan di Kana itu ada mujizat yang dia lakukan Yesus pertama, yaitu air menjadi anggur. Nah, jarak yang cukup jauh kalau saat ini berjalan kaki, tetapi untuk mencari kesembuhan jarak itu tidak jadi masalah. Pegawai istana itu dia menggebu-gebu karena dia tahu Yesus saat itu berada di Kana. Lalu dia berjalan dari Kapernaum ke Kana. Nah, baru mendengar sudah ada harapan. Apalagi saat pegawai istana itu ketemu dengan Yesus, harapan kesembuhan itu muncul. Nah,
Iman inilah yang harus kita miliki. Suatu kepercayaan yang bulat dan kepastian yang tanpa keraguan. Itu harus kita miliki. Permohonan yang dilandasi dengan kepastian yang bulat, diucapkan oleh pegawai istana itu ada tanggapan yang serius dari Tuhan. Ayat 49 mengatakan, pegawai istana itu berkata kepada Yesus, Tuhan, datanglah ke rumahku sebelum anakku mati. Jawaban Tuhan sangat menyenangkan, yaitu pergilah, anakmu hidup. Dengan kata yang gampang, aku tidak perlu ke sana, anakmu hidup. Nah, pelajaran seperti ini Bapak Ibu, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana caranya mujizat itu terjadi? Yang pertama, cari Yesus sampai ketemu. Tidak sulit, cari Yesus sampai ketemu. Jika kita sudah dapat ketemu Yesus, harapan yang luar biasa itu menjadi kenyataan. Sayangnya, banyak orang yang merasa sudah ketemu Yesus. Banyak orang yang menyatakan aku Kristen, aku berdoa, maka aku sudah ketemu Yesus. Penyakit ini loh Bapak Ibu, yang sampai hari ini masih menjangkiti orang-orang yang merasa dirinya Kristen. Merasa kalau dia sudah tunduk kepala, tutup mata, saya ketemu Yesus. Mari kita pelajari. Bagaimana caranya supaya doa kita ini sampai ketemu Yesus? Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar adalah orang yang berani mengakui dosanya. Orang benar adalah orang yang berani memusuhi dosanya. Musuh Bapak Ibu, jadi tidak akan hubungan lagi, namanya musuh. Orang benar adalah orang yang tidak egois. Mereka suka mendoakan orang lain, tidak egois. Nah, bahkan dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa yang menjadi penghalang antara kamu dengan Tuhan adalah dosamu. Jadi kalau kita berdoa beberapa kali kok Tuhan tidak menjawab, berhentilah sejenak. Bukan berhenti berdoa, berhentilah sejenak, periksa hati. Mungkin masih ada dosa yang terselip di dalam hidup kita. Dosa itu apa toh? Dosa itu secara pribadi atau secara bersama-sama melanggar tata hukum Allah. Itu dosa. Jadi kita harus benar-benar mencari Yesus itu mengaku dosa dulu. Mencari Yesus itu harus berani berjanji, hai dosa, aku tidak akan hubungan lagi dengan engkau. Bahkan untuk mencari Yesus itu melepaskan dosa, berani bayar harga dengan mengikut Yesus setiap hari. Setiap hari itu tiap hari dan bukanya 24 jam. Bukan saat di gereja kita musuhi dosa, tetapi lepas dari gereja kita kembali pada dosa. Tidak berani 24 jam. Kita harus Kristen 24 jam tiap hari. Tidak ada sedikit pun menjadi tidak Kristen. Tetapi kita harus Kristen setiap hari. Renungkan. Jangan sampai kita hanya sekedar menjadi orang Kristen yang merasa ketemu Yesus. Tetapi jadilah orang Kristen yang berani bayar harga. Dan jangan malu-malu untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Setelah yakin ketemu Yesus. Setelah yakin ketemu Yesus. Lalu mari kita bicara kepada Yesus. Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah Bapak Ibu.
Karena kita sudah berani melepaskan dosa, mengaku dosa, sekarang Tuhan menyatakan pada kita, apa yang kamu minta? Nah, begitu ketemu Yesus, pegawai istana itu tanpa ragu-ragu. Dia minta agar Tuhan datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Yesus tidak datang ke rumah, tetapi Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Yesus mengajar pada kita bahwa orang percaya pada firman Tuhan, mukjizat pasti terjadi. Orang yang percaya pada firman Tuhan, jadi tidak perlu ada macam-macam. Asal aku percaya, maka mukjizat itu pasti jadi. Pegawai istana itu pulang. Dan saat mereka di perjalanan ketemu dengan orang-orang dari rumahnya, orang-orang dari Kapernaum, mengatakan anakmu telah sembuh. Hebat, hebat sekali. Yesus belum datang, tetapi firman-Nya sudah datang. Yang menyatakan bahwa pulanglah, anakmu hidup. Lalu dia membawa firman itu pulang. Dan di tengah perjalanan ada berita anaknya sudah sembuh. Pegawai istana itu tanya, kapan dia sembuh? Ya kira-kira jam 1. Kemarin jam 1. Loh, kok tepat ya? Seperti apa yang dikatakan Tuhan, tepat saat anakmu hidup, maka anaknya sembuh. Inilah yang terjadi. Jadi, mukjizat itu akan terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan. Mukjizat itu akan terjadi kalau kita ketemu dengan Yesus. Dan cara ketemu Yesus adalah tanggalkan dosa. Dan ingat, musuhi dosa. Kita ketemu, kita minta. Permintaan ini Bapak Ibu. Permintaan dengan satu keyakinan bahwa firman Allah itu akan bekerja dengan luar biasa. Maka terjadi mukjizat. Hari ini kita ditantang dengan berbagai macam ketakutan, kekhawatiran. Saya gembala hanya dapat selalu mengingatkan, percayalah pada firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada firman Tuhan, mukjizat akan terjadi. Apa yang saat ini terjadi dalam hidup kita? Kesulitan hidup, sakit penyakit, ketakutan, kekhawatiran. Tuhan telah berikan firman-Nya. Di tengah-tengah suasana ibadah di rumah, banyak-banyaklah belajar firman Tuhan. Di tengah-tengah kebingungan ini, percayai janji-janji Tuhan. Mukjizat pasti terjadi kalau kita ketemu Yesus dengan cara membuang dosa dan perhatikan orang lain. Yang kedua, mukjizat akan terjadi jika kita percaya total pada firman Tuhan yang ya dan amin. Janjinya pasti dilakukan oleh Tuhan. Jangan batasi karya Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan mukjizat tiap hari. Amin. Mari kita nikmati mukjizat Allah. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Firman-Mu telah kami dengar. Firman-Mu telah kami nikmati. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengar dan kami nikmati ini mulai tumbuh di dalam hati kami. Mulai tumbuh di dalam jiwa kami. Mulai tumbuh di dalam perbuatan kami. Sehingga kami anak-anak orang percaya terus dapat bersaksi bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Terima kasih Bapa, biar mukjizat kami rasakan tiap hari dan Engkau hadir di dalam setiap langkah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Pengumuman besok Minggu, karena pemerintah masih mengharuskan kita ibadah di rumah kita masing-masing,
maka kita akan tetap ibadah di rumah kita masing-masing. Jam 8 pagi kita akan mulai. Saya selaku gembala akan selalu kirimkan berbagai macam cara supaya Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama. Kita dapat nyanyi walaupun di rumah yang berlainan, kita dapat berdoa walaupun di tempat yang berjauhan, dan kita dapat mendengar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan selesai ibadah. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Engkau juga telah memberkati kami, Tuhan. Dengan iman yang kuat, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dengan para menterinya, supaya dapat memberikan keputusan-keputusan yang menyejukkan hati rakyat. Para provokator Engkau jauhkan, Tuhan. Engkau hancurkan dengan kuasa-Mu, sehingga para provokator tidak akan bergerak, melainkan justru suara-Mu, Tuhan, melalui pimpinan-pimpinan kami akan menenangkan rakyat Indonesia. Berkati para gubernur, berkati para wali kota, berkati para bupati, berkati para camat se-Indonesia, berkati para lurah, berkati para RW dan RT, Tuhan. Karena mereka adalah kepanjangan tangan dari pemerintahan kami. Biar mereka membawa berita-berita yang menyejukkan. Biar mereka membawa berita-berita yang menyenangkan. Sehingga corona ini akan terselesaikan. Terima kasih Bapak. Kau telah memberkati Pak Presiden kami. Kau telah memberkati para pemerintah kami. Sehingga mereka yang bekerja di siang malam, mereka akan membuat Indonesia makin maju. Kami berdoa untuk para dokter, kami berdoa untuk para perawat, kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Karena kerja mereka adalah kerja berat, kerja berhadapan langsung dengan corona. Tetapi mujizat-Mu Tuhan Kau nyatakan. Terima kasih Bapak. Kau juga berkati jemaat-jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, di dalam kesunyian mereka masing-masing, di dalam sementara bekerja di rumah mereka masing-masing. Berkati Tuhan, sehingga berkat-Mu nyata. Tepung segenggam, minyak beberapa tetes, mereka imani untuk dapat mencukupi sepanjang hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan Engkau, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang bermasalah angkat masalah mereka, sehingga mereka dapat merasakan kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan berjemaat. Kau juga berkati Pak Bambang, Kau berkati Hari, Kau berkati Pak Indro, Kau berkati Pak Yusuf, Kau berkati Pak Tris. Jamah Tuhan dengan pemulihan yang sempurna, sehingga mereka dipulihkan, mereka bersuka cita bersama dengan kami menikmati berkat. Kau jamah Pak Sarjianto, Kau jamah Pak Kadir, Kau jamah Koho, Kau jamah Pak Martono, Kau jamah Pak Marsudi, Engkau jamah Pak Gito, Kau jamah Pak Sarjono, Kau jamah Hendra Tuhan. 8 saudara kami Kau jamah dengan kesembuhan yang sempurna. Saat kami berdoa, tangan Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus, mujizat terjadi dan Engkau menikmati kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini kami doakan, Cik Herin, Cik Happy, Cik Vinyo, Ibu Is, dan juga Wagini, Kau juga pulihkan. Sehingga mereka dipulihkan untuk menikmati segala berkat-Mu yang luar biasa. Engkau jamah Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Karyanto, kami berdoa untuk Ibu Mbing, kami berdoa untuk Ibu Tari, kami berdoa untuk Ibu Titik, kami berdoa untuk Ibu Endang, kami berdoa untuk Ibu Tini, kami berdoa untuk Ibu Sar, kami berdoa untuk Ibu Darto, kami berdoa untuk Ibu Hadi, kami berdoa untuk Omi, kami berdoa untuk Feni. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjamah jemaat-Mu, Kau telah jamah saudara-saudara kami, sehingga mereka menikmati sukacita yang sempurna. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami akan kembali ke aktivitas kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dan berkati. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu.
Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani biar mengalir, mengalir, dan mengalir. Limpah sampai setiap orang pun mengatakan kau diberkati. Dan jika engkau mengakhiri ibadah ini, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.